Kali ini aku akan bahas hasil keuangan PT Pabrik Kertas Kimia. Setelah perusahaan, perusahaan ini adalah bagian dari Asian Pulp and Paper, salah satu divisi utama dari Sinarmas Group yang bergerak di bidang paper production. Selama 50 tahun, APP ini telah berinovasi dan menyediakan produk berkualitas yang memenuhi kebutuhan global akan kertas cetak dan tulis. Produk perkembangan konsumen, industri, serta kertas visual. Di sini ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Terus ada current ratio yang merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancarnya. Penurunan aktif lancar pada periode 2019 hingga 2021 bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah penurunan penjualan ekspor dan produksi kertas. Penjualan ekspor mereka terkoreksi sepanjang 2021. Selain itu, segmen kertas budaya mengalami penurunan produksi dari 362.000 ton menjadi 361 ton. Meskipun pendapatan PT Pabrik Kertas Kimia masih mampu tumbuh di kuartal 3 2019, laba perusahaan justru anjlok. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi aktiva lancar perusahaan dan menyebabkan penurunan dari 2019 hingga 2021. Terus ada rasio kas. Ini itu salah satu indikator keuangan yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan. Terus ada rasio cepat. Salah satu indikator keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang paling baik. Terus ada ini WCT ratio atau working capital to total assets. Ini tuh rasio modal kerja terhadap total aset. Rasio ini itu digunakan untuk mengukur sejauh mana modal kerja perusahaan digunakan untuk mendukung total asetnya. Ini merupakan indikator efisiensi penggunaan aset perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Rumusnya itu aset lancar kurang kewajiban lancar per total aset. Terus ada rasio aktivitas. Nanti rasio aktivitas ini mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya. Ada total asset turnover ratio. Rasio ini mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rumusnya itu pendapatan per total aset. Ada juga yang kedua, receivable turnover ratio. Rasio ini mengukur efektivitas perusahaan dalam pengelola piutang dan mengumpulkan bayaran. Rumusnya pendapatan per rata-rata piutang. Ada juga days sales outstanding. Rasio ini mengukur waktu rata-rata yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan pembayaran setelah penjualan dilakukan. Rumusnya itu piutang per pendapatan kali jumlah hari dalam periode. Ada juga inventory turnover ratio. Rasio ini mengukur efisiensi perusahaan dalam pola persediaan. Rumusnya itu daya penjualan per rata-rata persediaan. Ada ADI atau average days inventory. Rasio ini mengukur waktu rata-rata yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah persediaan menjadi penjualan. Rumusnya itu persediaan biaya penjualan kali hari dalam periode. Ada atau average days inventory. Accounts payable turnover ratio. Rasio ini mengukur seberapa efisien perusahaan dalam membayar hutang kepada pemasoknya atau kreditnya. Rumusnya pembelian rata-rata hutang dagang. Terus ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas itu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka panjangnya. Ada debt to equity ratio. Ini digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan hutang untuk mendanai aset dibandingkan dengan ekuitas. Rumusnya total liabilitas per total ekuitas. Terus ada debt to asset ratio. Rasio ini mengukur persentase total aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Rumusnya total liabilitas per total aset. Lalu ada long term debt to equity ratio. Rasio ini mengukur seberapa banyak hutang jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk mendanai asetnya dibandingkan dengan ekuitas. Rumusnya hutang jangka panjang per total ekuitas. Terus ada times interest earn ratio atau interest coverage ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi bunga utangnya dari penghasilan operasional. Rumusnya itu laba sebelum bunga dan pajak per beban. Terus ada rasio profitabilitas. Rasio ini tuh mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.
GPM, gross profit margin. Rasio yang menggambarkan laba kotor dibandingkan dengan pendapatan total perusahaan. GPM digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan yang menghasilkan laba dari penjualan. Ada profit margin ratio atau operating profit margin. Merupakan rasio yang menunjukkan laba operasional dibandingkan dengan pendapatan total. Ini dipakai buat mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari operasional. Ada NPM, itu rasio menggambarkan laba bersih setelah memperhitungkan semua biaya yang dibandingkan dengan pendapatan total. Dan ini dipakai buat nilai efisiensi perusahaan secara keseluruhan. Terus ada turnover asset, menggambarkan laba bersih yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan total aset yang dimilikinya. Ini digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Dan ada return on equity, itu menunjukkan laba bersih yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan ekuitas yang dimilikinya. Ini dipakai buat mengukur seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba dari investasi pemegang sahamnya. Earning after tax atau laba setelah pajak adalah laba bersih yang dihasilkan perusahaan setelah memperhitungkan pajaknya. Ini dipakai buat mengukur laba yang tersedia bagi pemegang saham setelah memperhitungkan beban pajak. Ada juga earning per share, laba bersih yang dihasilkan perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Ini dipakai buat mengukur laba yang dihasilkan perusahaan per saham yang dimilikinya. Analisis rasio keuangan ini digunakan buat melacak kinerja perusahaan dan mengidentifikasi tren yang mungkin berkembang dalam perusahaan, seperti peningkatan rasio utang terhadap aset yang dapat menunjukkan bahwa perusahaan terlalu banyak memiliki utang. Terakhir ada rasio pasar. Rasio pasar ini menggambarkan seberapa baik perusahaan diperdagangkan di pasar. Ada price to earning ratio atau rasio yang mengukur murahnya suatu saham membandingkan harga pasar saham dengan laba per saham. Ini kasih gambaran tentang seberapa kali laba yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan harga sahamnya. Ini DY divided yield, itu rasio keuangan yang menunjukkan seberapa banyak dividen yang dibayar kepada pemegang saham relatif terhadap harga saham. Rasio ini dinyatakan dalam presentasi. Kan? Bisa. Terus ini memberi gambaran tentang tingkat pengembalian yang dikelola investor dari dividen yang dibayar oleh perusahaan. Rumusnya itu dividen per saham per harga saham kali 100%. Ini juga digunakan oleh investor untuk membandingkan hasil dividen dari berbagai perusahaan dan menilai apakah sebuah investasi akan memberikan aliran pendapatan yang stabil dan menguntungkan. Perusahaan dengan yield tinggi cenderung lebih menarik bagi investor yang mencari pendapatan dividen yang lebih tinggi. Sementara perusahaan yang yieldnya rendah mungkin lebih fokus pada pertumbuhan atau pendapatan laba yang kurang stabil. Namun perlu diingat, kalau dividen yang tinggi nggak selalu menunjukkan investasi yang menguntungkan, karena perusahaan dengan kinerja buruk juga bisa memiliki ini yang tinggi kalau harga sahamnya turun. Oleh karena itu, selalu penting untuk mempertimbangkan rasio keuangan yang lain. Habis itu ada PBV, price to book value, adalah rasio yang digunakan untuk menilai perusahaan dari sahamnya dengan membandingkan harga pasar saham dengan nilai buku per saham. Rumusnya itu harga pasar saham per book value per saham. Rasio ini menggambarkan tentang berapa kali nilai buku perusahaan dibandingkan dengan harga sahamnya. The book value. Ini nilai buku saham yang merupakan perhitungan nilai perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Nilai ini digunakan dalam perhitungan PBV untuk menilai perusahaan dari sahamnya. Selain rasio-rasio tersebut, ada juga rasio yang perlu diperhatikan investor seperti EBITDA, earning before interest, tax, depreciation, and amortization yang menilai profitabilitas perusahaan, dan debt to equity ratio yang menilai besar kecilnya beban utang perusahaan. Tapi penting untuk nggak cuma fokus pada satu rasio saja, karena ada banyak rasio yang bisa digunakan untuk analisis keuangan perusahaan. Terima kasih.